Oke, di sini ada beberapa paket dari PCBWay. Jadi saya akan buka paketnya. Oke, kita akan buka paketnya. Kita akan mau mencoba buat apa ya? Oke. Ada banyak di sini paketnya. PCB dari PCBWay. Oke, ini dia. Buka lagi. Nah, ini dia. Ini. Oke, saya akan buat ini nih. Bikin smart tester ya. Oke, kita buat PCB ini kita buat smart tester ya. Oke, kita siapkan bahan-bahannya lalu rakit. Nah, pertama untuk memasang komponen ini saya akan memasang untuk probe dan voltage serta frekuensi ya. Di sini ada terminal blok yang 3 dan akan saya sambung dengan terminal blok yang 2 ya. Jadi pinggir 2 untuk voltage dan tengah untuk probe 3 dan kemudian 2 untuk frekuensi ya. Sambungkan seperti ini, disambungkan jadi menyambung. Nah, seperti ini. Kemudian yang sebelahnya juga disambung seperti yang tadi ya. Ini ada lubang untuk sambungannya biar klop. Oke, nah seperti inilah. Oke, nah jadi ini untuk probe, untuk frekuensi sama tes tegangan ya. Biar masuk di PCB-nya seperti ini. Nah, oke. Selanjutnya setelah ini kita pasang komponen lainnya. Oke. Kita siapkan komponennya. Oke, ini dia setelah selesai dirakit, maka tampilannya seperti ini. Di sini ada sedikit kegagalan dan ini terjadi akibat dari library-nya yang untuk kakinya yang seharusnya persegi, namun tidak terbaca untuk millingnya ketika dipabrikasi, yaitu ini dia jack DC ya. Jack DC ini jadi saya solder seperti ini, tapi ini kokoh juga. Ini kokoh, cukup kokoh. Nah, ini dia. Jadi ketika dipabrikasi dia hanya akan dibor bulat saja, sedangkan ini untuk kaki jack DC-nya ini persegi ya, tapi di library-nya memang untuk millingnya udah dipersegi, cuman nggak kebaca ketika dipabrikasi, jadi hasilnya seperti ini. Nanti memang library-nya harus diedit dulu. Oke, kembali ke rangkaian ini. Rangkaiannya versinya udah versi pembaruan dari smart tester sebelumnya, karena di sini sudah memakai relay protect ini memakai yang 5 volt ya, untuk kakinya 8 ya seperti itu. Dan ini adalah versi sebelumnya yang belum memakai proteksi ya. Jadi proteksinya ini ada berbagai macam, selain relay ada
pilihan lain, cuman saya di sini memilih memakai relay ya yang mudah didapatkan di toko elektronika. Oke, ini versi terbaru perbaikan dari versi ini, yang versi sebelumnya ya. Dan kemudian di sini untuk microcontrollernya nanti di program dulu, dan memasukkan programnya harus dengan file EEPROM-nya ya. Jadi sekali program, sekali upload file itu file hex sama EEPROM ya. Jadi kalau nggak dimasukkan sama EEPROM-nya, nanti tampilannya hanya kotak-kotak saja. Dan itulah dan di sini ada pengaturan, dan ini untuk trimpot untuk mengatur tampilan layar ya. Jadi kalau misalkan nanti tampilannya diaturnya lewat trimpot ini ya, sesuaikan aja nanti sampai tulisannya benar-benar kelihatan ya, nggak jelas, terlihat jelas. Nah, untuk ini satu lagi adalah trimpot sensitivity untuk frekuensi ya. Jadi kalau ukur frekuensi di sini trimpot ini di set ya, nanti tegangannya di 2,5 volt ya kan. Ini memakai 5 volt, tapi untuk inputnya frekuensi ini di set pakai multitester ini harus di 2,5 volt. Begitulah di manualnya saya baca, dan untuk ini pengaturannya diatur ke 2,5 volt ya. Oke, dan perlu diingat untuk resistor bagian ini probe, bagian pengukuran yang 6 ini harus menggunakan resistor metal film, dan karena metal film hanya memiliki toleransi sebesar 1%, beda dengan yang lainnya yang di sini nggak terlalu kritis ya untuk yang lainnya kecuali ini. Dan di sini ada referensi, di sini referensi juga memang seharusnya memakai resistor metal film untuk pengukuran penampilan input dan ya sistem 5 volt di sini. Oke, nah itu dia. Kemudian nanti saya akan program dulu, kemudian nanti akan saya pasang display, nanti tampilannya seperti ini, dan kemudian nanti saya akan coba ukur. Dan oke, selanjutnya kita program dulu IC Atmega 328-nya. Oke, pada pencarian Google ketik transistor tester GitHub, nanti akan muncul di kolom pencarian paling atas yaitu GitHub-nya transistor tester. Klik aja untuk linknya. Nah, masuk ke GitHub transistor tester. Di sini pilih software. Nah, kemudian pilih terang. Nah, sudah itu pilih sesuai software yang digunakan. Untuk rangkaian saya ini kali ini menggunakan Mega 328 2x16 menu ya, yang ini. Klik aja. Nah, setelah terbuka filenya ada dua. Nah, ini file ada dua, transistor tester.ef untuk file EEPROM-nya dan transistor tester.hex untuk firmware-nya. Nah, kedua file ini harus diupload ke microcontroller-nya secara bersamaan agar nanti tampil tidak kotak-kotak ya. Kalau hanya firmware saja nanti tampilan akan kotak-kotak. Jadi harus beserta file EEPROM-nya. Baiklah, setelah microcontroller-nya diprogram, kita masuk ke tes ya. Kita coba dimasukkan ke rangkaian, jangan sampai terbalik. Oke, setelah
masuk sama rangkaiannya. Kemudian di sini saya memakai untuk lebih kokoh pasang display, saya memakai spacer ya. Spacer untuk supaya lebih kokoh menempatkan LCD 2. Saya cukup hanya memakai 2 saja. Oke, spacernya hanya butuh di sini satu dan kemudian di sini. Oke, selanjutnya masukkan LCD. Tinggal masuk aja ke lubang pin header male. Nah, seperti ini. Kemudian masukkan atau baut supaya kokoh. Oke, rangkaian cukup kokoh seperti ini, bisa dibawa-bawa dan cukup keren. Kalau saya lihat cukup kompak, enak. Sudah ada relay proteksi dan kemudian di sini adalah tes tegangan. Di sini tes tegangan hanya bisa maksimal sekitar 50 volt ya, jangan lebih dari 50 volt. Kemudian di sini ada untuk ukur frekuensi. Kemudian ini ada untuk tester, ada ada 1, 2 dan 3 probe. Oke, kita langsung aja kita coba. Sini sudah saya mempunyai tegangan sekitar 10 atau 11 volt. Kita colokkan dan kemudian saya pertama akan mencoba tes beberapa elko. Sini ada 3 elko, 220, 100 sama 1000. Oke, kita coba ukur untuk elko. Di sini sudah ada relay proteksi, jadi tegangan kalau misalnya ada muatan di sini, ketika dimasukkan dia akan hilang karena masih tersambung dengan relay ya. Tapi kalau misalnya nggak dimatikan seperti ini, tetap tegangan harus dibuang dulu ya, karena walaupun ada relay proteksi, jadi ini tidak menjamin 100% ya aman dari tegangan yang tersimpan di dalam elko. Oke, kita coba tekan untuk tes. Oke, untuk LCD sudah saya ganti supaya kelihatan tulisannya ya, lebih kelihatan. Untuk warna hijau jadi tampilannya tulisannya warna putih. Oke, kita coba dulu kasih tegangan dan kita coba hidupkan. Nah, tampilannya bagus. Oke, karena ini belum dikalibrasi, jadi ini sebelum digunakan harus dikalibrasi dulu biar tidak terkalibrasi. Untuk mengkalibrasi, sambungkan ketiga probe atau pin bersamaan dan tekan tombol mulai ya, ini nih. Oke, atau dari menu bisa, dari menu caranya hidupkan dulu sampai testing. Setelah itu putar untuk memilih kalibrasi ya, menu kalibrasi.
Ini dia self test. Dan sebelum saya self test, karena ketika probe-nya harus di shortkan, saya siapkan dulu untuk mengshortkan atau menghubungkan ketiga kakinya dengan cara seperti ini. Otomatis ketiga kaki ini ya tersambung. Oke, kita coba self test short probes. Jadi ketiga probe ini harus di shortkan. Nah, inilah tahapan-tahapan kalibrasinya. Nah, ini resistansi antara probe 1, probe 2, dan probe 3. Kemudian tunggu sampai instruksi selanjutnya muncul ya. Ini sedang mengkalibrasi. Nah, isolate probes, jadi ini harus dilepas ya. Nah, sudah dilepas. Memulai kembali. Tunggu sampai instruksi selanjutnya muncul ya. Oke, ini dia tahapan-tahapannya. Oke, nah ini sini siapkan kapasitor di atas 100 nano. Di sini ada kapasitor 150 nano di pin 1 dan 3. Nah, terbaca 159 sudah. Oke. Dan tunggu selanjutnya sampai instruksi muncul. Nah, pasang lagi di antara 4 sampai 30 nano. Di sini saya sudah 4,7 ya. Oke. Ini dia kalibrasi selesai. Oke, kita coba dulu ya untuk pengetesan. Oke, di sini sudah saya siapkan beberapa komponen yang akan dites. Misal pertama saya akan coba elko ya. Di sini ada elko, beberapa elko. Nilai elko ini yang 100 mikro, kemudian 220 mikro, kemudian 1000 mikro. Oke, kita coba dulu untuk elko. Di sini ada fitur spesial yaitu Relay Protect. Relay Protect ini jadi memproteksi dari elko yang masih menyimpan tegangan. Jadi kalau misalkan ada elko yang masih menyimpan tegangan, ketika kita masukkan ke probe ini, dia akan di-shortkan dulu karena probe-nya ini nyambung ke sama relay ini. Jadi ketika disambungkan, mulai pengetesan baru dibuka. Oke. Nah, itu dia. Saya akan coba untuk nilai 100 mikro ya. Mikro, kita coba tes. Dan hasilnya terbaca 101 mikro ya. Ini 101 mikro. Coba satu lagi, ada 100 mikro ya. Sama. Kita langsung ke probe ya. Dengan kondisi seperti ini bisa langsung cek. Nah, 100 mikro pas. Nah, saat seperti ini, pengecekan seperti ini, relay tidak bekerja ya, tidak mengshortkan. Jadi sistem proteksi ini hanya akan memproteksi ketika pertama kali dihidupkan. Jadi kalau saat seperti ini misalnya nih langsung tes seperti ini,
ini masih menyimpan muatan, misalkan lebih dari 5 volt, maka komponen tester ini akan rusak. Relay ini belum bekerja ya, seperti ini contoh ini. Nah, bisa menunjukkan nilai kapasitas elko, tapi ini tidak di-shortkan seperti saat mati seperti ini. Kalau kondisi mati seperti ini, probe akan di-shortkan dulu ya, seperti ini. Ini saat ini short. Ini coba cek yang 220 mikro. Saat ini probe short ya, ketika ditekan maka probe akan terbuka dan pengetesan dimulai. Oke, kita coba nilainya berapa. Di sini pas 220 sesuai yang tertera di body elko ya. Yang ketiga, kita coba nilainya ini 1000 mikro. Kita langsung aja. Nah, terbaca 1134 mikro ya. Ini masih bagus, lebih dari 1000. Sekali lagi. Nah, 1000 lebih ya. 1093. Ada perubahan sedikit. Nah, ini yang benar 1097, 1100-an lah. Nah, benar. Kemudian kita coba cek yang lain. Di sini sudah saya siapkan dua transistor NPN, jenis NPN dan PNP. Sepasang, tip 3055 dan tip 2955. Kita cek yang NPN dulu ya. NPN. Kita masukkan langsung. Dan tekan tombol tes. Nah, NPN dengan kaki 1, 2, 3, ECB. Dan ini keterangan selengkapnya. VBE-nya 550 mV. Oke, kita coba yang PNP-nya. PNP. Nah, ini PNP dan kaki sama ECB. Dan ini nilai arus VBE-nya. Kakinya 1, 2, 3 ECB. Kita balik. Kita coba dibalik. ECB tadi ECB ya, sekarang BCE. Jadi kaki nomor 1-nya B, kaki nomor 2-nya C, dan kaki nomor 3-nya E. Oke, selanjutnya itu untuk transistor ya. Kemudian di sini saya akan coba MOSFET-nya, MOSFET Sanken K1180. Kita coba MOSFET. Nah, inilah MOSFET jenis N-channel. MOSFET N-channel dengan kaki short, drain, dan gate. Short, drain, dan gate ya. Dengan RDS-nya 0,5 ohm. Resisten drain ke shortnya dengan voltage forwardnya 557 mV. Nah, itu dia. Kemudian ini ada satu LED ya. LED atau dioda sama aja. Kita coba LED. LED. Ini dia LED kaki 2 dan satunya, 2 negatif, 1 positif dengan arus 4 nanoampere dan oke, kita lihat menu-menunya ada apa aja. Untuk menunya diputar langsung ke setelah pengetesan, diputar. Nah, selection transistor, ada frekuensi scaler,
frekuensi generator 10 bit PWM. Ini untuk kapasitor beserta ESR-nya bisa dicek nanti. Ini untuk induktor, ini untuk kapasitor biasa, dan ini untuk koreksi kapasitas elko. Ini untuk self test, untuk kalibrasi seperti yang awal. Kemudian untuk cek tegangan, voltage. Kemudian ini untuk menampilkan data firmware yang diupload ke microcontroller ya, contohnya. Ini versinya versi 1.13 dengan nilai resistensi antara verb yang tertera di sini. Nah, ini untuk data-datanya. Oke, kemudian ini untuk mematikannya. Kita coba untuk frekuensi generatornya. Ini untuk frekuensi, maksudnya untuk menghitung frekuensi. Jadi kita punya frekuensi yang mau diukur, masuk ke sini, nanti akan ditampilkan. Nah, ini di sini ada trimpot. Trimpot ini untuk mengatur input frekuensinya, sensitivitasnya di set di 2,5 volt ya, karena ini menggunakan 5 volt, jadi set trimpotnya di 2,5 volt. Kemudian ini frekuensi generator antara pin 1, 2, dan 3 kita coba. Nah, ini 1 Hz atau 1 detik. Kita coba pin tengahnya, pin 2 negatif, pin 1 dan 3 positif ya. Ya, maksudnya pin 2 positif, pin 1 dan 3 negatif ya. Nah, ini untuk nyala 1 Hz. Kita coba 2 Hz, 3, 4, dan seterusnya, bisa sampai ribuan. Caranya di tanda ini kita tekan, dia akan bertambah, tinggal nambah. Seperti itu. Tambah lagi, ya seperti itu. Untuk mengurangi ke 0 sampai berubah tanda, ditekan lama. Nah, berkurang ya. Itu untuk frekuensi generator. Itu keluarnya diputar cepat. Kemudian 10 bit PWM, sama aja ke untuk 10 bit PWM keluarannya ke probe 1, 2, dan 3 seperti kayak tadi. Kita coba. Nah, ini untuk nyala setengahnya kita redupkan, dikurangi untuk meredupkan, dan ditambah untuk nyalanya terang, agak lebih terang. Mungkin 100% adalah nilai maksimal terang dan 1% redup gitu. Oke, itulah dia penjelasan singkat lah dari pembuatan smart tester atau transistor tester ya. Kalian bisa coba untuk download file Gerber ini di deskripsi video saya sertakan, dan untuk lebih jelasnya silakan kunjungi blog ferdis.blogspot.com ya. Oke, itu aja. Jangan lupa ya, bagi yang suka video ini silakan klik tombol like, dan jangan lupa juga untuk share ke media sosial favorit kamu, dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya channel ini biar bisa mendapatkan update video terbaru selanjutnya. Oke, segitu penjelasannya. Sampai jumpa.